wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Muharni, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Berikut ini adalah video pembelajaran aksi 1 saya di PPL Siklus 2. Selamat menyaksikan. Kita akan belajar kembali mengenai bab berikutnya ya, di bab hak dan kewajiban warga negara. Tapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan mari ketua kelas untuk berdoanya. Sebelum mulai belajar, kita berdoa untuk pelajaran kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Titik doa tidak. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran materi hari ini, itu akan saya daftar hadir dulu ya. Siapa yang datang hari ini? Desa Fitrini. Desa Fitrini kemana? Oh, sakit. Terus siapa lagi nama? Oh, tidak bisa. Sakit. Tapi yang ini aja itu diangkut. Oh, ini diangkut. Oh iya, ya udah. Bisa ya? Oke. Siapa lagi yang masuk selain Isa? Ada juga. Mas Indonesia juga. Kenapa tidak? Apa ya? Kalau menurut saya jangan lupa kita doakan supaya Siti Aisyah dan Keisha cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita. Ya, baik. Sebelum kita mulai lagi, coba bisa di bawah tempat duduk kalian, di kolom, apakah masih ada sampah? Nggak ada ya, berarti sudah bersih, sudah nyaman, sehingga kita bisa memulai pembelajaran kita untuk hari ini, seperti itu. Dan untuk hari ini, Ibu akan memberikan materi ya. Sebentar, saya buka dulu PowerPoint-nya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dan sebelumnya, Ibu kan sudah share ya untuk LMS-nya di Google Classroom. Bisa kalian buka? Bisa kalian buka? Bisa ya? Coba kita lihat, dibuka untuk Google Classroom-nya. Nggak itu kan suaranya? Kedengeran nggak? Mulai suaranya? Kedengeran? Yaudah ya, kita mulai lagi ya. Oke, Google Classroom-nya boleh dibuka. Dan ya, dan di situ berisi ringkasan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ada juga videonya. Kalau misalkan di PPT-nya tidak terlihat jelas oleh kalian bisa melihatnya melalui handphone kalian dan bisa di-replay berulang-ulang. Oke, kelompoknya sudah bisa? Sudah bisa ya? Kenapa nggak bisa? Bisa kelompok ini? Nah, oke, ya. Ya.
Dan untuk sebelum mulai ke materi, Ibu akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajaran untuk hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, peserta didik mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, masyarakat, dan negara melalui diskusi dan tayangan video dengan baik. Berarti nanti akan video yang Ibu tampilkan. Seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, peserta didik mampu memberi contoh pelanggaran hak dan kewajiban warga negara melalui diskusi kelompok dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan solusi dari permasalahan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara melalui diskusi kelompok dan juga permainan game untuk pembelajaran hari ini. Lanjut ya. Nah, untuk metode dan model pembelajaran, yang pertama adalah problem based learning. Berarti nanti akan Ibu berikan kasus-kasus permasalahan yang kalian harus pecahkan bagaimana solusinya. Seperti itu. Dan kemudian kita akan menggunakan team games turnamen. Berarti nanti akan dibentuk kelompok-kelompok yang komposisinya sama. Di sini kan memang ada yang berlima dan berenam, mungkin sisanya tidak kebagian ikut permainan, tapi nggak apa-apa, bisa memantau. Ya, ini kartu-kartunya nanti akan diberikan kartu ya, kartu merah, kartu biru, dan dengan kartu putih. Nah, nanti akan dibagikan setelah kalian melihat tayangan video. Oke, next, berikutnya. Nah, coba kalian cermati kedua gambar di bawah ini. Gambar apakah itu? Apa itu gambarnya? Nggak kelihatan? Kelihatan jelas nggak? Kelihatan? Satu, seorang wanita memegang 3 kartu. Ada kartu seperti kartu yang iya, kalian familiar ya, kartu BPJS, terus kartu Indonesia Pintar yang warna merah, iya, dan kartu KIS, kartu Indonesia Sehat, KIP. Nah, itu berarti apa? Kartu-kartu ini menandakan hak, iya, hak warga negara yang bisa kalian dapatkan difasilitasi oleh negara. Dan sebelahnya kelihatan videonya, yang motor yang mendapatkan siapa? Oh, ya. Berarti memang dalam kehidupan sehari-hari itu sangat terikat sekali dengan hak dan kewajiban warga negara. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, di sini ada konsep hak dan kewajiban. Itu bisa kalian baca kok di Google Classroom-nya. Bisa tolong dibacakan. Wahid, mengenai apa itu hak dan kewajiban, kita belajar. Bisa lihat, dibaca dulu di Google Classroom-nya. Ketemu? Ya, silakan dibaca hak itu apa dan kewajiban itu apa. Itu sesuatu yang harus didapatkan, dinikmati, dan diperoleh seseorang, akan berkaitan dengan kewajiban. Tidaknya hak akan dinikmati setelah kewajiban ditunaikan. Contohnya, seorang karyawan perusahaan berhak mendapatkan upah yang layak bekerja secara profesional. Namun, dalam kondisi tertentu, terkadang dapat dinikmati terlebih dahulu. Contohnya, saat kalian memesan jasa aplikasi ojek online, kalian juga akan menikmati hak terlebih dahulu berupa layanan ojek. Baru kemudian kalian harus menunaikan kewajiban untuk membayar setelah sampai tujuan. Terima kasih banyak ya. Ini tepuk tangan buat Wahid atas penjelasannya mengenai hak dan kewajiban secara singkat. Nah, itu. Lanjut next berikutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh hak peserta didik sebagai warga sekolah.
bisa dilihat di Google Classroom-nya? Ketemu? Nah, karena kalian sebagai siswa ya di sekolah, apa sih hak dan kewajiban kalian sebagai warga sekolah? Silakan Anissa mungkin. Hak dan kewajiban dari sebagai pelajar tuh mendapatkan pelajaran dari terus belajar itu kewajiban. Tantangan buat Aziza. Penjelasannya sudah singkat dan berikutnya itu akan membagikan RKPD ya yang bisa kalian isi. Oke, kalian sudah terima ya LKPD-nya? Yang sudah terima ya LKPD-nya? Oke, coba bisa kalian lihat di aktivitas pembelajaran 1. Nah, di situ kan ada tabel hasil pengamatan video. Begitu. Nanti akan tayangkan video terlebih dahulu ya. Oke, bisa kalian lihat videonya. Nanti kalian bisa diisi ya setelah lihat Punya. Jadi gak ya yang kemarin? Udah polos aja lah. Halo, Halo, kamu di mana? jangan keras-keras. Kamu sudah di mana? Saya sudah di daerah dekat sini. Kamu langsung aja ke sebelah rumah putih di seberang ujung jalan. Oh itu ya. Oke, saya sudah melihatnya. Oke, sip. Sebentar ya, saya ambil barangnya dulu. Ini barangnya. Yang ini Banyak. langka loh. Bisa saya dapatnya. Main banyak ya. Ini barangnya. Atas nama kampus. Terima kasih. Wah, lagi lapar pula nih. Mana duduk habis. Gimana lagi mau makan nanti? Asik nih, dapat transparan. Nah, ini dia. Pas banget nih. Ada mangsa nih. Uangku!
Kenapa Mbak? Mbak ini kenapa? Saya mau dicopet, Mas. Mbak ingat nomor polisinya nggak? Enggak, tadi saya panik. Kalau enggak gini aja Mbak ke kantor polisi aja dulu Mbak untuk melapor. Oh, ya udah. Boleh, boleh. Tunggu sini aja dulu Mbak. Ya, pinjam. Lumayan nih tasnya. Waduh. Periksa dulu lah tasnya. Masih. Oh. Kok kosong? Waduh, sia-sia ini mencopet ini tadi. Alah. Kelaparan, gak ada gara-gara sabu tadi nih. Aduh, telat lagi. Aduh, caranya ini 16 tahun hidup ini. Aduh, mau dihidup lagi nih motor ah. Alah. Jangan kaki aja lah. Terus kemana lagi hari ini? Loh, itu ada ibu-ibu yang lagi hitung uang. Wah, kali ini harus berhasil. Ikutin lah. 100, 200, 300, 400, 5. Aduh, Sorry mbak, maaf ya mbak ya. aduh, buat repot aja kamu. Untung aku udah dibantuin. Ini aduh, ada satu lagi yang jatuh mbak. Mana? Aduh, tolong aku dicopet, tolong. Hei, Mana cepet. itu lari itu. Udah, kita kejar yuk. Mas, loh, ini kan pencopet yang kemarin. Ini nih yang copet saya tadi. Ibu dicopet juga? Bapak copet juga? Enggak, kebetulan kemarin ada pencopet dan pelakunya lari. Ini pelakunya. Oh, dasar ya kamu ini. Sudah. Lebih baik kita selesaikan di kantor polisi saja. Oke. Ya udah, boleh. Ayo, bawa. Wake from your sleep, we're drying up your tears. Today we escape. Ya, sudah selesai videonya. Kita beri tepuk tangan untuk berdua. Nah, saya pause dulu ya. Oke. Nah, setelah kalian menyaksikan tayangan video, videonya kan berjudul kecelakaan, pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini berisikan kasus-kasus yang terangkum ya dalam video pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Apa sih yang bisa kalian temukan di dalam video tadi? Silakan dituangkan di dalam aktivitas pembelajaran 1. Ya, sambil kalian mengisi, gua akan coba kita kelompok dulu ya. Nah, di sini kalian isi apa yang kalian lihat
video tersebut dan apa yang kalian pikirkan dari tayangan video tersebut. Nah, yang tentunya 3 menit cukup ya untuk isi ya. Oke. Pertama itu ada apa? Kasusnya transaksi narkoba, ya. Terus kemudian apa lagi? Tabrak lari. Terus ketiga pencopetan atau perampasan. Oke. Nah, tinggal kalian tuangkan. Ya, silakan isi. Apa sih yang bisa kalian petik di dalam video tersebut? Tadi kalau aktivitas pembelajaran 1, coba lihat. Nah, di sini kalian isi apa yang kalian lihat, kalian merasakan apa dari video tersebut, dan apa yang kalian pikirkan dari tayangan video tersebut. Nah, yang tentunya berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara. Seperti itu. Siap? Kita coba sendiri lagi, oke? Satu menit lagi ya. Kalau tadi di video yang kalian taruh pertama kali itu ada apa? Kasusnya transaksi narkoba, ya. Terus kemudian apa lagi? Tabrak lari. Terus ketiga pencopetan atau perampasan. Oke. Nah, tinggal kalian tuangkan ke dalam kolom-kolom website teman. Sudah siap kelompok Adiza? Apa yang mau? Dapat dihukum pidana. Pencopetan, perampasan hak milik orang lain yang saya merasakan. Yang saya pikirkan, jangan terlalu pamer kekayaan di depan orang. Terima kasih ya, Jendela Bentukta. Saya dengar dari lingkungan transaksi narkoba termasuk kejahatan hak asasi manusia. Tersebut dapat dijerat hukuman pidana. Oke, terima kasih. Dan berikutnya satu lagi, Jamil. Silakan. Saya melihat transaksi narkoba, tabrak lari, mencopet. Saya mendengar hanya pendengar narkoba yang dihukum berat pencopetan. Ya, pengedar narkoba. Hanya pengedar narkoba yang dihukum berat. Jika transaksi narkoba termasuk kegiatan hak asasi manusia. Kejahatan. Oh, salah nulis nih, tipu nih. Sebelum kita mulai untuk turnamen, Ibu pengen kalian membentuk kelompok. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ada yang 6.
Ada 4. Oh, bisa klik di sini. Wahid, siapa mau pindah ke sini? 1, 2, 3, 4. Pasti cuma yang di tengah sini ada 4. Kenapa? Logika, pindah. Biar komposisinya sama. Jadi kalau kita nge-game, jadi komposisinya harus sama. Tiap-tiap kelompok. Siapa ini? Ya, silakan, nggak apa-apa. Tolong tentukan satu kelompok, satu ketua. Oke, silakan kalau sudah tentukan bisa maju ya ketuanya. Kita akan undi untuk nama-nama kelompoknya pakai spin wheel, roda berputar. Silakan kelompok sini siapa Aliza? Semuanya. Coba Julia. Apa lagi? Oh Aliza. Ya, ini Suraya. Abang Rafika. Rafika. Siapa? Wahid. Di sini siapa? Pak Reda silakan. Oke. Di sini? Oke, boleh. Silakan ketua kelompok silakan maju. Silakan maju untuk mengambil nomor undian ya. Nah, di sini ada nama-nama ya untuk nama kelompok. Silakan, Wahid. Coba kalian switch dulu apa gambreng lah. Oke. Om Palayung gambreng. Nah, silakan diputar. Nah, kamu dapatnya kelompok apa? Papua. Oh, kalau dapatnya kelompok Papua. Oke. Ini papa namanya. Ya. Silakan duduk yang sudah dapat ya. Ya, kita gambreng lagi. Nah, silakan. Yang tengah. Yang tengah. Putih, oke. Nah. Ya, dapatnya Sumatera. Oke. Silakan. Kembali ke tempat duduknya. Nah, ini untuk memperebutkan posisi. Silakan. Sweet berarti tinggal. Ya sudah berarti dapat terakhir, nggak apa-apa Wahid ya. Oke, Aziz dapat Kalimantan, Wahid dapat Sulawesi. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk ketua kelompok masing-masing. Ya. Oke, kita beralih untuk persiapan game. Kita beralih ke aktivitas pembelajaran 2. Nah, di sini berisikan pasal-pasal hak dan kewajiban warga negara beserta contoh dan penerapannya. Silakan dibuka di LKPD-nya. Aktivitas pembelajaran kedua ya, boleh, silakan. Langsung didiskusikan ya dengan teman satu timnya. Silakan langsung diisi. Ya, silakan bisa langsung diisi. 5 menit cukup. Sambil kalian buka buku langsungnya nggak apa-apa. Di situ sudah ibu berikan ringkasan materi mengenai pasal-pasal ya. Coba sini ibu buka dulu untuk Google Classroom-nya. Oke, di dalam Google Classroom kalian
Sudah Ibu berikan materi tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Dimulai dari pasal berapa? 27 sampai dengan pasal 34. Oke. Untuk di pasal 27, bentar ya. Nah, di pasal 27 itu ada 3 ayat. Pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2, dan pasal 27 ayat 3. Nah, untuk hak dan kewajibannya yaitu menjunjung tinggi hukum. Untuk ayat 1, ayat 2-nya mendapatkan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan pasal 27 ayat 3 tentang bela negara. Dan kalian teruskan mengenai bagaimana contoh penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya. Lanjut. Pasal 27 sudah. Sekarang pasal 28. Pasal 28 mengenai apa sih? Bisa kalian lihat lagi untuk apa? Musyawarah dan mufakat. Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Lanjut. Setelah itu pasal berapa lagi? Pasal 29. Mengenai kebebasan baik, sambil kalian mengisi, siapkan untuk persiapan gamenya ya. Oke, sip. Satu meja di ya, Ibu. Oh iya, satu lagi, Eja. Masuk ya?
Oh iya, papa namanya. Bagaimana terisi? Udah? Oke, untuk persiapan untuk permainan, kita ada namanya permainan 3-in-1. Jadi, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Nanti kalian akan dibagikan kartu-kartu soal yang berbeda-beda warna. Ada kartu warna merah, biru, dan putih. Nah, di sini contoh pemasangan kartu. Ya, nanti kalian akan memasangkan kartu secara estafet, bergantian. Tolong kalian atur strategi siapa yang memasang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Begitu, itu kalian atur strategi. Dan juga di sini nanti yang akan dinilai adalah kecepatan kalian pemasangan kartu sesuai atau tidak, dan juga kecepatan waktunya. Nanti pinjam satu handphone kalian ya untuk stopwatch ya. Nah, di sini kalian akan diberikan kartu merah yang berisikan persoalan masalah yang terjadi di sekitar kita dan juga pernyataan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Terus kemudian kartu biru berisikan pasal-pasal mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34. Dan kartu putih itu adalah kartu solusi yang nanti kalian bisa pasangkan berdampingan dengan kartu merah dan kartu biru. Seperti itu. Oke, sudah diisi untuk KKPD aktivitas 2-nya. Udah, silakan kalian atur strategi dulu ya. Siapa yang pertama kali? Siapa yang mau masuk pertama, kedua, ketiga, dan keempat? Seperti itu. Diatur strateginya, personilnya. Mungkin mejanya bisa kita sesuaikan ya. Gak usah pakai kursi ya. Jadi kan kalian akan bergerak aktif. Jadinya kalian kursinya tolong dipinggir-pinggirin dulu. Cukup 2 meja aja. Kursinya tolong dipinggirkan dulu. Ya. Ada pulpen jatuh di bawah, kalau yang ambil. Tiap kelompok memiliki ketua kelompok yang dapat dipilih dari anggotanya. Sudah ditentukan, berarti dari terdepan adalah ketua kelompoknya. Ya. Lalu kemudian peserta dari tiap kelompok mendapatkan box kartu berwarna dengan jumlah yang sama.
kartu merah berisikan permasalahan, kartu biru berisikan pasal mengenai hak dan kewajiban warga negara, dan kartu putih berisikan solusi. Dan untuk kartu putihnya itu ada yang kosong, jadi kalian dapat memilih sendiri jawabannya. Silakan anggota atau kelompoknya mengambil box kartu sesuai dengan kelompoknya. Silakan ketua kelompoknya aja yang maju untuk mengambil. Iya, saat ambil boxnya aja. Nah, itu ambil di bawah. Sudah ya. Coba tolong dihitung, kartu merah ada 10, biru 10, kartu putih 10. Benar 10, ada kurang nggak? Benar ya? Sudah selesai berhitungnya? Sudah? Kalau sudah lengkap, nah berikutnya peserta didik wajib mengisi kartu putih yang kosong pada saat sambil kalian bermain. Biasanya kalian sudah menempelkan kartu merah, kartu biru, oh ternyata kosong nih, berarti kalian harus isi, cari jawabannya, gitu ya. Terus kemudian, nah kalian juga harus memahami beberapa pasal. Nah makanya tadi kan itu kan mengisi aktivitas pembelajaran terlebih dahulu ya, sebelum kalian memulai game ini. Lalu kemudian guru memandu jalannya pertandingan, menentukan mulai dan membatasi berakhirnya waktu permainan. Nah untuk batasan waktu kita batasi sekitar 15 menit cukup. Untuk permainan cukup ya? Oke. Nah di dalam pertandingan tim game turnamen 3-in-1 ini, masing-masing anggota kelompok secara estafet memasangkan tiap kartu merah, kartu biru dan kartu merah secara bergantian, jadi menjadi kesesuaian sesuai dengan pasangannya. Misalkan ibu cobain dulu ya. Ibu cobain dulu. Nah, misalkan kelompoknya Aziza nih. Misalnya Aziza pemasang pertama. Kamu mau masang apa? Dari kartu merah dulu. Kartu merah misalnya aksi terorisme. Nah, kamu pasang, kamu lari. Lari, buka. Ya. Lari, pasang di sini. Jadi di sini ada kartu merah, kartu biru, kartu putih. Pasangnya di sini. Gitu. Kamu pasang aja, dipin aja. Itu. Ini biar aku sendiri ya. Nanti jangan gini ya. Ya. Aku ada bukan aku pipis. Ini aja terapnya. Nanti juga yang penting dari kelapan. Oke ya. Boleh satu meja lagi? Ditaruh di sini. Yang di sini hati-hati ya, takut ke Oke, lanjutkan. Sudah paham ya?
Kita lanjutkan lagi peraturan pertandingannya. Tiap kelompok dapat menentukan strategi untuk menentukan urutan peserta yang maju terlebih dahulu. Kemudian setiap pemasangan kartu hanya diperbolehkan satu peserta saja yang maju yang mewakili dari tiap kelompok. Kemudian ketua kelompok wajib memantau kesesuaian masalah kartu masalah, kartu pasal, dan kartu solusi yang ditempelkan pada papan. Tiap anggota kelompok wajib melaporkan kepada ketua kelompoknya jika ada keraguan dan dapat diperbaiki jika masih ada waktu. Kemudian kelompok dengan waktu tercepat dan memasangkan kartunya dengan benar dan tepat adalah pemenang dalam tim games turnamen ini. Kemudian guru mencatat waktu kecepatan tiap kelompok dalam menyelesaikan menyelesaikan game ini. Kemudian berikutnya guru memeriksa hasil pekerjaan tiap-tiap kelompok, mencari kelompok mana yang keluar sebagai pemenang. Jika ada dua kelompok yang menjadi pemenang, maka ditentukan oleh kelompok yang hampir mendekati sempurna. Seperti itu. Silakan bisa atur strateginya ya. Terima kasih cukup. Kita akan memasangkan kartu yang secara estafet. Berarti pada saat kalian maju hanya boleh satu orang saja yang mewakili dari tiap kelompok. Oke? Kita mulai ya. Kita mulai ya. Kita mulai. Oke. Satu orang satu kertas. Nggak boleh bawa dua. Nggak boleh bawa dua. Oke. Kita mulai. Tapi jangan hati-hati ya. Soalnya rapuh. Ya. Oke. Kita mulai. Apa? Satuin lu. Oh gitu ya. 1 menit lagi ya. Oke. Kita tunggu. Ya Bu. Ya Bu. Oke.
Oke? Sip ya? Kita mulai ya. Kita mulai. Ya, satu ya. Jadi jangan diambil itu papannya kan? Oke? Tapi pelan-pelan. Karena nanti papannya. Kita mulai ya. Semua suara udah? Udah siap? Udah ya? Saya jadi dimana ya? Satu aja ya. Kita mulai. Siap. 3, 2, 1, silakan. Pelan-pelan. Iya, Pak. Itu tiga itu apa? Jangan gitu kita. Mau lihat kita pulang pakai dia enggak sih?
Kita beri tepuk tangan dulu buat semua. Oke, terima kasih kepada semua anggota kelompok tim. Kita beri tepuk tangan lagi ya untuk semua. Karya pekerjaan kalian, ya kelompok Sumatera kreatif sekali penempelnya. Sambil kita cek bareng-bareng ya. Sambil kita cek bareng-bareng, silakan kelompok Kalimantan terlebih dahulu karena yang menyelesaikan terlebih dahulu adalah kelompok Kalimantan. Silakan diambil hasil papan pekerjaannya, 3 orang aja. Kita periksa rame-rame. Paling ada di tengah-tengah sini. Oke, kita periksa ya. Coba tolong dibacakan hasil pekerjaan kalian. Sambil dijelaskan. Benar atau enggaknya kartu merah, kasus antiradikalisme, pasalnya. Sebelumnya aku mau mengucapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kalimantan ingin jelas pada presentasi tentang kita eksekusi. Kasus pertama, aksi terorisme, pasalnya 27 ayat 3. Dan solusinya adalah pemerintah membentuk Densus anti teror, 88 kepolisian, dan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Anti Terorisme. Coba. Nah, oke. Berikutnya yang kedua. Kasus kedua adalah tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia. Pasal 27 ayat 2 dan
terorisme. Pasal 27 ayat 3, pemerintah menyelenggarakan pendidikan wajib pada 12 tahun. Pasal 27 ayat 3. Pak ya. Terus solusinya? Solusinya Mana ya? Berarti cuma 2 ya pasal ya. kedua, kasus tidak ada hukum. Pasal 27 ayat 2, adanya dana bos sekolah dan kartu Indonesia. Salah pasal. Oke. Berikutnya yang 3. Pelanggaran pajak oleh pengusaha. Pasal 27 ayat 1, Solusinya? adanya sanksi administrasi dan denda kepada warga negara yang tidak taat Ya, pajak. berarti sama masalah di pasal ya. Oke. Berikutnya. Tingkat pengangguran tinggi di Indonesia. Pasal 29. Ini nomor 9 masalah pasal. Iya, salah pasalnya. Berikutnya. Kewajiban warga negara diberikan kebebasan beragama selain toleransi atau hukuman. Pasal Kembali. Kembali. Iya, kembali. Harusnya di sini yang kebebasannya di pasal 29. Ya, kembali ya. Nggak apa-apa. Berikutnya. saling membantu antar umat beragama. Ya. Terus. Penangkapan demonstrasi gas air mata oleh aparat pada saat demokrasi. Ya. Berikutnya salah tuh salah pasal juga, salah pasal juga. Terakhir itu Pemerintah berkhusus anti teror kepolisian membentuk Badan Nasional Pengulangan Anti Terorisme. ya salah. Berikutnya Keberagaman suku, budaya, bahasa merupakan identitas bangsa dan aset bagi negara. ya. Ya udah. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok K2. Kalian buru-buru ya. Nanti salah masang di asal. Berikutnya Sumatera. Kelompok Sumatera silakan 3 orang untuk maju. Silakan kelompok Sumatera 3 orang maju. Tiraku. Nah ini beda sendiri cara penampilannya. Silakan siapa yang mau berbicara. Ya, silakan. Pasal 23 ada kasusnya banyak pelanggaran pajak oleh pengusaha. Adanya sanksi administrasi dan denda kepada warga negara yang tidak terpajak. Ya, pasalnya pasal 23 ya. Oh iya. Yuk. Pasal 27 ayat 1 kasus ketidakadilan hukum. Ini adalah pengawasan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap Indonesia para hakim. Pasal berikutnya kasusnya tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia. Pasal 27 ayat 2. Kasusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan kerja. Iya. Berikutnya pasal kasus aksi terorisme. Pasal 27 ayat 3. Solusinya pemerintah menerbitkan surat anti teror 88 kepolisian dan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Anti Terorisme. Kasus penangkapan demonstrasi gas air mata oleh aparat pada saat demonstrasi. Pasal 28. Solusinya diselesaikan melalui
melalui mekanisme non-yudisial diselesaikan melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Setiap warga negara diberikan kebebasan beragama, saling toleransi antar umat beragama. Pasal 27. Solusinya saling menghormati antar umat beragama. Kasus 30. Pemerintah penyelenggaraan pendidikan untuk belajar 12 tahun. Pasal 31. Artinya dana sekolah dan kasus keberagaman suku budaya bangsa merupakan identitas bangsa dan asas bagi negara. Pasal 32. Solusinya melestarikan tarian tradisional ikut lestari. Kasus cabang cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang dan dikuasai oleh negara. Pasal 33. Solusinya koperasi UMKM. Pernyataan anak putus sekolah yang menjadi petugas dan gelandangan di pinggir jalan. Pasal 34. Solusinya pemberian beasiswa oleh pemerintah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok Sumatera. Seluruhnya dan benar. Yang berikutnya. Sekian dari kelompok Sumatera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Sulawesi ingin mempresentasikan hasil dari karyawan. Untuk yang pertama, kasus pertama yaitu kasus aksi terorisme pasal 27 ayat 3. Solusinya pemerintah Depok membentuk Densus Anti Teror 88 Kepolisian dan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Anti Terorisme. Untuk kasus yang kedua, tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia. Pasalnya ayat 27 ayat 2. Solusinya pemerintah mengeluarkan kartu prakerja. Kasus yang ketiga, ketidakadilan hukum. Pasal 27 ayat 1. Solusinya adanya pengawasan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap kinerja para hakim. Kasus yang keempat yakni banyaknya pelanggaran pajak oleh pengusaha. Pasal 23 ayat A. Solusinya adanya sanksi administrasi dan denda kepada warga negara yang tidak taat bayar pajak. Kasus keempat, kasus kelima, penangkapan demonstrasi gas air mata oleh aparat pada saat demonstrasi. Pasal 28. Solusinya diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial diselesaikan melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi KKN. Untuk yang keenam, pernyataan setiap warga negara diberikan kebebasan beragama saling toleransi antar umat beragama. Pasal 29. Solusinya bertoleransi dan saling menghormati. Pasal yang terakhir yaitu pemerintah menyelenggarakan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Pasal 31. Solusinya adanya dana bos, sekolah dan kartu Indonesia Pintar. Sekian dari kelompok Sulawesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembalikan lagi ya usia jenis kelas. Kita kembalikan dulu kursinya seperti semula, seperti tadi, seperti Ada dua kelompok ya yang bisa dikatakan unggulan, yaitu kelompok Sumatera dan kelompok Sulawesi. Beri tepuk tangan. Tapi kita mencari yang terbaik. Nah, yang terbaik dan yang paling benar dan paling banyak itu adalah kelompok Sumatera. Ada reward buat kalian. Nah, kelompok Sumatera
Sumatera ya. Yang lain jangan khawatir. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Sumatera. Yang menjadi pemenang dalam game ini. Dan berikutnya kita revisi ya sebentar. Capek ya? Gerak-geriknya capek? Capek? Ya, manfaat apa sih yang bisa kalian ambil dalam pembelajaran hari ini? Silakan. Tadi kan kalian sudah capek-capek nih, tentu harus ada hikmah yang bisa kalian ambil. Seperti itu. Silakan. Ada yang ingin siapa? Dari kelompok berapa? Dari kelompok mana yang sudah ada pengalaman ya kan? Kita lebih paham ada yang hak dan kewajiban. Apa lagi? Ya silakan Soraya dari kelompok Soesi. Ya, jadi kalian bisa menerapkan hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Yang berikutnya, ada lagi yang ingin menjelaskan manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan. Manfaatnya jadi juga jadi tahu pandangan. Oh, jadi lebih paham masalahnya. Mendapatkan pembelajaran baru. Ya, mendapatkan pembelajaran baru. Yang baru itu apa? Seperti pembelajaran baru. Yang baru itu apa? Seperti film tadi dari game. Ternyata pembelajaran juga bisa dijadikan game. Dan juga yang baru gimana? Kalian dulu waktu zaman corona sempat pakai Google Classroom nggak? Pakai ya, sekarang ibu coba pakai lagi. Baik. Nah, mohon perhatian sebentar. Untuk pertemuan ini masih berlanjut ya di hari Senin nanti. Dan untuk tugasnya, Ibu akan bagikan kasus dulu. Kirana, tolong disembunyikan dulu ya. Terus bentar aku mati. Mati ya, lagu ya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, kalian harus membawakan materi ya. Sebentar, Ibu akan bagikan dulu ya. Nah, untuk di pertemuan berikutnya, kalian harus mencari referensi artikel kasus-kasus permasalahan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara. Ibu sudah tentukan aja permasalahan-kasusnya apa saja. Yang pertama, bela negara di era digital. Yang kedua, fasilitas kesehatan BPJS. Yang ketiga, tata tertib dalam berlalu lintas. Yang keempat, menjaga fasilitas umum dan tidak merusaknya. Nah, di sini kan ada 4 kelompok ya, ada kelompok Sumatera, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, berikutnya kita pakai spin wheel lagi ya untuk penentuan. Oke, nah, kamu dapetnya apa nih? BPJS. Oke, berarti dapat BPJS ya. Fasilitas kesehatan BPJS. Nanti kalian artikelnya kalian bisa cari bisa di koran, di internet. Nanti akan kita desain mindmappingnya dan akan menggunakan metode pembelajaran video shopping di hari Senin. Seperti itu siap ya. Ini untuk minggu depan.
depan. Jadi kegiatan ini masih berlanjut di pertemuan berikutnya. Baik ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Ya cukup ya. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Silakan pimpin doa. Siapa yang pimpin doa? Jadi doa. Silakan. Silakan.